Pernahkah Anda merasa lelah menjelaskan diri sendiri? Rela membuktikan bahwa apa yang Anda pahami adalah benar sementara dunia tampak tak pernah cukup sabar untuk mendengar. Dalam kesunyian itu, ada pelajaran yang sering terlupakan. Tidak semua yang kita pahami harus dijelaskan. Seperti para filsuf Stoik yang menasihati kita untuk menata batin sebelum menata dunia. Ada kekuatan dalam diam. Tidak setiap kebenaran memerlukan kata. Tidak setiap perasaan harus dibagi, dan tidak setiap argumen harus disampaikan. Kadang, kebijaksanaan muncul justru saat kita memilih untuk menahan diri, menahan komentar, dan membiarkan hidup berjalan sendiri. Dalam kesadaran ini, kita menemukan ketenangan yang tulus, di mana hati dan pikiran berdamai tanpa harus mendapat pengakuan orang lain. Hari ini, mari kita telusuri bagaimana diam yang penuh makna bisa menjadi bahasa paling jujur dalam kehidupan modern. Di era digital ini, manusia hidup di tengah arus informasi yang deras, hampir tanpa jeda. Setiap hari, layar-layar kecil di tangan kita menjadi pintu masuk bagi jutaan opini, berita dan pandangan yang datang tanpa permisi. Dalam ruang maya yang tanpa batas itu, setiap orang memiliki kesempatan untuk berbicara, berpendapat, bahkan mengoreksi. Namun di tengah kebebasan yang tampak ideal itu, muncul satu pertanyaan penting yang jarang kita renungkan. Apakah setiap hal yang kita pahami harus kita jelaskan? Kebanyakan dari kita terjebak dalam dorongan untuk selalu terlihat tahu. Ketika membaca sesuatu yang keliru di media sosial, muncul hasrat untuk segera membenarkan. Ketika melihat perdebatan di kolom komentar, timbul keinginan untuk menambahkan pandangan pribadi, seolah-olah diam berarti kalah atau tidak tahu apa-apa. Padahal, seringkali kebijaksanaan justru lahir dari kemampuan menahan diri, dari kesadaran bahwa tidak semua kebenaran perlu disampaikan kepada semua orang. Kita lupa bahwa dalam ruang digital, setiap kata bisa dimaknai dengan cara yang berbeda. Nada suara, ekspresi wajah, atau konteks percakapan tak selalu bisa diterjemahkan oleh teks. Sebuah kalimat sederhana bisa berubah menjadi bahan konflik hanya karena dibaca oleh seseorang dengan emosi yang berbeda. Maka, menjelaskan apa yang kita pahami tanpa mempertimbangkan ruang dan waktu terkadang justru menimbulkan kebisingan yang tak perlu. Menahan diri untuk tidak berkomentar bukan berarti kita apatis atau tidak peduli. Sebaliknya, itu menunjukkan bentuk kedewasaan berpikir. Orang bijak tahu kapan harus berbicara dan kapan harus memberi ruang bagi keheningan. Tidak semua kesalahan perlu dikoreksi secara terbuka. Tidak semua perbedaan harus dijembatani dengan debat. Ada kalanya, membiarkan sesuatu berjalan apa adanya justru membawa ketenangan bagi diri sendiri dan orang lain. Lebih dari itu, kemampuan untuk menahan komentar juga merupakan bentuk penghormatan terhadap proses belajar orang lain. Mungkin seseorang sedang berusaha memahami dunia dari sudut pandangnya sendiri. Dengan terlalu cepat menjelaskan atau membenarkan, kita bisa saja mematikan ruang refleksi yang seharusnya tumbuh secara alami. Kita hidup di masa di mana suara lebih mudah disebarkan daripada dipahami. Maka mungkin kebijaksanaan modern bukan lagi tentang siapa yang paling cepat berbicara, tetapi siapa yang paling tenang dalam diamnya. Tidak semua hal perlu dijelaskan. Ada pemahaman yang cukup kita simpan di dalam diri, bukan karena takut untuk berbicara, tetapi karena kita tahu keheningan kadang lebih berharga daripada sekadar kata-kata. Dalam perjalanan manusia memahami kehidupan, pengetahuan sering dianggap sebagai puncak pencapaian intelektual. Kita belajar, membaca, meneliti, dan berdiskusi, semuanya agar kita memahami dunia dengan lebih baik. Namun di balik semangat mencari kebenaran itu, ada sisi lain yang kerap luput dari kesadaran kita. Ego. Dorongan halus yang membuat seseorang tidak hanya ingin memahami, tetapi juga ingin terlihat paling memahami. Di zaman modern, terutama di tengah kemudahan berbagi opini secara terbuka, keinginan untuk selalu benar menjadi semacam candu sosial. Setiap kali seseorang berpendapat, muncul hasrat untuk menimpali, memperbaiki, atau bahkan membuktikan bahwa sudut pandang kita lebih rasional, lebih ilmiah, lebih tepat. Kita tidak lagi berbicara untuk menjernihkan, melainkan untuk menegaskan posisi diri. Seolah-olah validasi dari orang lain adalah ukuran keberhasilan dalam berpikir, padahal tidak semua pemahaman perlu dijelaskan. Ada pengetahuan yang cukup kita simpan dalam diam, bukan karena tidak percaya diri,
melainkan karena kita memahami batas makna dari sebuah penjelasan. Kadang, menjelaskan sesuatu justru memperlihatkan keinginan untuk menguasai, bukan untuk berbagi. Penjelasan yang dilandasi ego lebih sering menciptakan jarak daripada pemahaman. Ia mengubah percakapan menjadi arena adu pandai, bukan ruang tumbuh bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini tampak jelas. Dalam perdebatan di tempat kerja, dalam obrolan di media sosial, bahkan dalam diskusi keluarga, ada momen di mana seseorang begitu keras mempertahankan argumennya, bukan karena ia salah atau benar, tetapi karena ia tak ingin kalah. Di titik itulah, pengetahuan kehilangan nilai sejatinya, bukan lagi alat untuk menerangi, melainkan senjata untuk meninggikan diri. Kebijaksanaan yang sejati bukan terletak pada seberapa banyak kita bisa menjelaskan sesuatu, melainkan pada kesadaran kapan penjelasan itu diperlukan. Kadang, menahan diri untuk tidak berbicara justru menunjukkan kedewasaan intelektual yang lebih dalam. Orang yang benar-benar memahami sesuatu tidak selalu merasa perlu untuk membuktikan pemahamannya kepada dunia. Ia tahu bahwa kebenaran tidak membutuhkan pengakuan untuk tetap menjadi benar. Dalam diam yang terjaga, seseorang belajar menguasai egonya. Ia memahami bahwa menjadi benar tidak sama dengan membuat orang lain salah. Ia mengerti bahwa pengetahuan tanpa kerendahan hati hanya akan menimbulkan kesombongan, dan kesombongan tidak pernah melahirkan kedamaian. Maka belajar menahan diri untuk tidak selalu menjelaskan adalah bentuk tertinggi dari pengendalian diri, sebuah kemampuan yang jarang dipuji, namun sangat berharga. Pada akhirnya, setiap manusia akan sampai pada satu titik kesadaran bahwa pengetahuan sejati bukan tentang seberapa sering kita berbicara, melainkan seberapa dalam kita memahami kapan harus diam. Karena di balik keheningan, seringkali terdapat kebijaksanaan yang tak perlu dijelaskan, namun dapat dirasakan oleh mereka yang mau mendengarkan dengan hati yang tenang. Dalam kehidupan sosial yang semakin kompleks ini, komunikasi sering dianggap sebagai solusi dari segala persoalan. Banyak orang percaya bahwa dengan berbicara, dengan menjelaskan, segala kesalahpahaman akan luruh, segala konflik akan menemukan titik temu. Namun kenyataannya, tidak semua penjelasan mampu menenangkan. Tidak semua kebenaran siap untuk didengar. Disinilah empati mengambil peran penting dalam cara kita berkomunikasi. Memahami bukan hanya apa yang perlu dikatakan, tetapi juga kapan dan bagaimana seharusnya kita mengatakan sesuatu. Seringkali, dalam keinginan kita untuk membantu orang lain memahami, kita lupa bahwa setiap individu memiliki kapasitas emosional yang berbeda. Seseorang yang tengah dilanda marah, kecewa, atau sedih mungkin tidak membutuhkan penjelasan rasional. Ia butuh didengarkan, bukan diajarkan. Ia butuh kehadiran, bukan klarifikasi. Namun ego manusia kerap kali menolak diam. Kita terburu-buru memberikan kata-kata penghiburan, petuah, atau logika, seolah penjelasan adalah bentuk tertinggi dari perhatian. Padahal dalam momen-momen rapuh, terlalu banyak penjelasan justru terdengar seperti pembenaran. Empati mengajarkan kita untuk menunda penjelasan sampai hati orang lain siap untuk menerimanya. Ia menuntut kepekaan, bukan kecerdasan. Ia menuntut kesabaran untuk memahami emosi sebelum menjelaskan logika. Karena komunikasi yang baik tidak diukur dari seberapa jelas kita berbicara, melainkan seberapa dalam kita mampu memahami keheningan di antara kata-kata. Dalam konteks hubungan personal, baik keluarga, pertemanan maupun pasangan, banyak konflik muncul bukan karena kurangnya pengetahuan, tetapi karena kurangnya empati. Kita menjelaskan dengan niat baik, namun dengan waktu yang salah. Kita berbicara dengan tujuan menenangkan, tetapi justru memperburuk keadaan. Karena penjelasan tanpa empati terdengar seperti pembelaan diri, bukan upaya memahami. Kadang, kebijaksanaan justru terletak pada kemampuan untuk berkata, "Aku mengerti, dan aku akan diam dulu." Diam bukan tanda menyerah, tetapi bentuk penghormatan terhadap ruang emosional orang lain. Dalam diam itu, kita memberi kesempatan kepada hati untuk mendingin, kepada pikiran untuk menata ulang. Setelah itu, barulah penjelasan memiliki tempat yang pantas untuk didengar, bukan sebagai pembenaran, melainkan sebagai jembatan pemahaman. Empati dalam komunikasi bukan hanya tentang memahami orang lain, tetapi juga tentang mengendalikan diri sendiri. Ia menuntut kita untuk menahan dorongan ego yang ingin segera meluruskan, ingin segera dianggap benar. Karena dalam kehidupan nyata, tidak semua yang benar harus dikatakan,
dan tidak semua yang dikatakan akan didengar dengan benar. Maka, belajar menakar waktu dan suasana hati sebelum menjelaskan sesuatu adalah tanda kedewasaan dalam berinteraksi. Dunia modern mungkin mendorong kita untuk cepat merespons, cepat menjawab, cepat memperbaiki. Tetapi manusia sejati tahu bahwa beberapa hal lebih baik dibiarkan tenang dulu hingga waktunya tepat untuk dijelaskan. Pada akhirnya, komunikasi tanpa empati hanyalah suara tanpa makna, sedangkan diam yang berlandaskan empati dapat menyembuhkan lebih banyak luka daripada 1000 penjelasan yang diucapkan dengan terburu-buru. Karena tidak semua orang siap mendengar, dan tidak semua penjelasan perlu segera disampaikan. Ada waktu untuk bicara, dan ada waktu untuk hanya mendengarkan. Disitulah letak kebijaksanaan manusia. Di tengah dunia yang semakin terbuka, di mana segala hal bisa dibagikan hanya dengan satu sentuhan layar, privasi pikiran menjadi kemewahan yang semakin langka. Kita hidup dalam budaya keterbukaan yang berlebihan. Budaya di mana setiap pengalaman harus diabadikan, setiap pemikiran harus diumumkan, setiap perasaan harus dijelaskan. Seolah diam adalah bentuk ketertutupan, dan ketertutupan dianggap mencurigakan. Namun di balik tuntutan untuk selalu berbagi itu, ada satu kebenaran yang tak boleh kita lupakan. Manusia berhak menyimpan sebagian dari dirinya. Tidak semua yang kita pahami harus dijelaskan, karena tidak semua yang kita rasakan harus dipahami orang lain. Ada hal-hal yang hanya bisa hidup dalam keheningan pikiran. Hal-hal yang jika dijelaskan justru kehilangan maknanya. Dalam privasi pikiran, seseorang menemukan ruang aman untuk merenung, menata diri dan mengenali makna hidupnya sendiri tanpa gangguan opini luar. Di sanalah tempat di mana kejujuran sejati tumbuh jauh dari sorotan mata publik yang kerap menilai lebih cepat daripada memahami. Sayangnya, kehidupan modern membentuk persepsi baru bahwa keterbukaan adalah tanda kesehatan emosional dan menyimpulkan sesuatu berarti tidak jujur. Media sosial memperkuat ilusi bahwa kita harus menjelaskan segala hal tentang diri kita agar dianggap real, agar terlihat autentik. Padahal, keaslian sejati tidak diukur dari seberapa banyak kita berbagi, melainkan dari seberapa berani kita menjaga hal-hal yang tak perlu diungkapkan. Menjaga privasi pikiran bukan berarti menolak kejujuran. Ia adalah bentuk perlindungan terhadap kedalaman batin. Ada pemikiran yang belum matang untuk dibagikan. Ada luka yang belum siap diceritakan, dan ada perasaan yang lebih baik dibiarkan tumbuh dalam kesunyian. Saat kita memaksakan diri untuk menjelaskan semuanya kepada dunia, kita sebenarnya sedang mengikis batas antara diri dan lingkungan. Kita perlahan kehilangan ruang refleksi pribadi, tempat di mana kita seharusnya bisa mendengar suara hati sendiri tanpa gangguan dari luar. Privasi pikiran adalah bentuk kebebasan yang paling tenang. Ia memberi kita hak untuk tidak selalu menjawab pertanyaan orang lain, untuk tidak selalu menjelaskan alasan di balik keputusan kita, untuk tidak selalu menanggapi komentar yang mencoba menilai hidup kita. Dalam diam itu, kita belajar membangun dinding lembut antara yang publik dan yang personal. Dinding yang bukan untuk memisahkan, melainkan untuk melindungi keseimbangan diri. Di era ketika informasi menjadi mata uang sosial, menjaga sebagian pikiran tetap pribadi adalah tindakan yang berani. Itu bukan bentuk penolakan terhadap dunia, tetapi cara untuk tetap waras di tengah kebisingan yang tak berujung. Karena ketika semua orang berbicara, yang paling menonjol justru mereka yang tahu kapan harus diam. Kita perlu mengembalikan makna dari kesunyian, menjadikannya bukan sebagai tanda kelemahan, tetapi sebagai wujud kedewasaan. Tidak ada kewajiban moral untuk menjelaskan setiap isi pikiran, sama seperti tidak ada keharusan untuk membuka setiap ruang dalam diri kepada siapapun. Beberapa hal hanya milik kita, dan membiarkan hal itu tetap demikian adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Pada akhirnya, kebebasan sejati bukanlah ketika kita bisa mengatakan apapun yang kita mau, tetapi ketika kita mampu memilih mana yang layak untuk disampaikan dan mana yang sebaiknya disimpan dalam diam. Karena dalam keheningan pikiran yang terjaga, kita menemukan versi paling jujur dari diri sendiri yang tak membutuhkan penjelasan apapun untuk tetap menjadi nyata. Manusia modern hidup dalam zaman kepastian. Kita terbiasa mencari penjelasan atas segala sesuatu, mengurai, menafsir, memberi label, lalu menyimpulkan.
Kita ingin semua hal terdefinisi dengan jelas, agar tidak ada ruang bagi kesalahpahaman. Namun ironisnya, dalam upaya untuk selalu menjelaskan, kita seringkali justru kehilangan makna yang lebih dalam. Kita lupa bahwa tidak semua hal harus diuraikan hingga tuntas. Ada ruang ambiguitas yang seharusnya dibiarkan hidup, karena di sanalah keindahan dari pemahaman itu sendiri tumbuh. Ambiguitas bukan bentuk kebingungan, melainkan ruang bagi interpretasi. Ia memberi kesempatan kepada setiap orang untuk melihat sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. Dalam seni, ambiguitas membuat karya menjadi abadi karena maknanya tidak pernah selesai dibaca. Dalam kehidupan, ambiguitas memberi ruang bagi manusia untuk bertumbuh dalam pemahaman yang berbeda-beda seiring waktu. Sebuah pengalaman yang dahulu kita anggap pahit, bisa saja hari ini kita pahami sebagai pelajaran berharga. Namun, pemahaman itu tidak akan pernah tumbuh jika kita terburu-buru memberi penjelasan yang final. Kita sering lupa bahwa kejelasan tidak selalu identik dengan kebenaran. Dalam usaha untuk menjelaskan segalanya, kita sering menutup kemungkinan munculnya makna-makna baru. Padahal sebagian besar kebijaksanaan hidup justru ditemukan di wilayah yang samar, di ruang abu-abu antara benar dan salah, antara tahu dan tidak tahu. Di sanalah kita belajar menerima bahwa hidup tidak selalu logis, dan manusia tidak selalu mampu menjelaskan segala hal dengan sempurna. Ambiguitas juga mengajarkan kerendahan hati. Ia menuntut kita untuk mengakui keterbatasan diri, bahwa pemahaman manusia hanyalah serpihan kecil dari kebenaran yang lebih besar. Dengan membiarkan sesuatu tetap terbuka, kita memberi ruang bagi waktu untuk bekerja, bagi pengalaman untuk menambah makna. Karena penjelasan yang tergesa-gesa seringkali hanyalah upaya untuk menenangkan rasa tidak nyaman dalam diri, bukan untuk memahami, melainkan untuk merasa berkuasa atas ketidakpastian. Dalam kehidupan sosial, kita sering dihadapkan pada situasi di mana orang lain menuntut jawaban yang jelas atas segala hal, perasaan, keputusan, bahkan keyakinan. Namun tidak semua jawaban harus diberikan, karena beberapa hal memang belum memiliki bentuk final. Diam dalam ambiguitas bukan bentuk penghindaran, melainkan pilihan untuk menghormati proses. Sama seperti bunga yang tidak bisa dipaksa mekar sebelum waktunya, makna pun tidak bisa dipaksa muncul sebelum kesadarannya siap. Membiarkan makna tumbuh sendiri adalah bentuk kebijaksanaan yang lembut. Ia mengajarkan kita untuk menikmati perjalanan memahami, bukan sekadar mencari jawaban. Dalam dunia yang serba cepat, di mana penjelasan dianggap sebagai bukti kecerdasan, memilih untuk memberi ruang bagi ketidakpastian adalah tindakan yang tenang namun berani. Ambiguitas mengingatkan kita bahwa hidup tidak perlu selalu transparan. Ada hal-hal yang lebih indah justru karena misterinya. Ada kalimat yang lebih bermakna ketika dibiarkan tanpa penutup. Ada hubungan yang lebih dalam ketika tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Karena pada akhirnya, makna yang tumbuh perlahan dalam keheningan seringkali lebih murni daripada makna yang dipaksa lahir melalui penjelasan yang tergesa-gesa. Dan mungkin disitulah letak kedewasaan sejati. Ketika kita tidak lagi merasa perlu menjelaskan segalanya, tetapi cukup memahami bahwa tidak semua hal diciptakan untuk dipahami sepenuhnya. Rasa yang cukup untuk dirasakan, direnungi, dan dibiarkan hidup dalam ambiguitas yang indah. Dalam dunia profesional yang dinamis dan kompetitif, kemampuan untuk berbicara sering dipuji sebagai tanda kepercayaan diri dan kecerdasan. Setiap rapat menjadi arena untuk menunjukkan kapasitas berpikir. Setiap diskusi menjadi kesempatan untuk mengemukakan gagasan. Namun di balik semangat keterbukaan ide itu, tersembunyi satu prinsip yang jarang dibicarakan, tetapi amat penting bagi kedewasaan profesional. Tidak semua hal yang kita pahami harus kita jelaskan, dan tidak semua ide yang kita miliki harus diucapkan. Tempat kerja modern adalah ruang yang kompleks, dihuni oleh beragam karakter, kepentingan, dan latar belakang. Dalam ruang semacam ini, kemampuan untuk menahan diri menjadi sama pentingnya dengan kemampuan untuk berbicara. Terkadang seseorang yang paling dihormati bukanlah mereka yang paling vokal, tetapi mereka yang tahu kapan waktu yang tepat untuk mengemukakan pendapat dan kapan waktu untuk mendengarkan. Diam dalam konteks profesional bukan tanda pasif, tetapi bentuk kecerdasan situasional.
Banyak orang berasumsi bahwa setiap ide yang muncul harus segera dibagikan agar tidak kehilangan momentum. Padahal ide yang belum matang bisa kehilangan bobotnya ketika disampaikan terlalu dini. Ia berisiko dipahami secara keliru, ditolak karena konteks yang belum siap, atau bahkan disalahgunakan oleh mereka yang tak sepenuhnya memahami niat di baliknya. Maka, kemampuan untuk menahan diri sebelum berbicara bukanlah kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab intelektual. Sebuah kesadaran bahwa waktu dan cara penyampaian memiliki peran besar dalam keberhasilan sebuah gagasan. Profesionalisme juga menuntut kita untuk memahami bahwa tempat kerja bukan sekadar ruang berekspresi, tetapi juga ruang kolaborasi. Tidak setiap kebenaran harus diumbar di depan publik, tidak setiap ketidaksepakatan harus dijelaskan di tengah forum. Ada kalanya, menjelaskan terlalu banyak justru memperkeruh situasi. Dalam kerja tim, keheningan strategis dapat menciptakan stabilitas, menjaga hubungan, dan mencegah ego berbenturan terlalu keras. Selain itu, dalam hierarki organisasi, menyampaikan ide tanpa mempertimbangkan posisi dan konteks bisa menimbulkan kesalahpahaman. Bukan berarti seseorang harus mengekang pemikirannya, tetapi ada perbedaan antara berbagi ide dan mendominasi percakapan. Orang yang benar-benar profesional tahu bagaimana menjaga keseimbangan antara keinginan untuk berkontribusi dan kebutuhan untuk menjaga harmonikat. Menahan diri juga berarti memberi ruang bagi orang lain untuk bersinar. Tidak semua pertemuan memerlukan suara kita. Kadang, kehadiran yang diam namun penuh perhatian lebih berharga daripada 1000 kata yang tidak diarahkan dengan tepat. Dalam keheningan itu, kita belajar membaca situasi, mengenali dinamika tim, dan memahami bahwa keberhasilan kolektif lebih penting daripada sekadar validasi pribadi. Di balik setiap ide yang besar, ada momen panjang dari refleksi dan pengendalian diri. Seorang profesional sejati bukanlah mereka yang berbicara paling banyak, tetapi yang paling sadar akan dampak dari setiap kata yang diucapkan. Karena dalam dunia kerja, kata-kata bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga kekuatan yang bisa membangun atau meruntuhkan kepercayaan. Pada akhirnya, profesionalisme sejati terletak pada kesadaran bahwa berbicara dan diam memiliki nilainya masing-masing. Tidak semua pemahaman harus dijelaskan, karena terkadang kekuatan terbesar seorang pemimpin, kolega, atau individu justru terletak pada kemampuannya untuk menimbang, menunggu, dan memilih waktu yang tepat untuk berbicara. Dalam diam yang penuh pertimbangan itu, lahir kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang menjadi fondasi dari karir yang matang dan kehidupan profesional yang beretika. Dalam kehidupan sosial yang penuh dengan keragaman pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai moral, kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk menjelaskan. Kita merasa perlu meyakinkan orang lain bahwa cara pandang kita adalah yang paling logis, paling benar, paling masuk akal. Namun pada kenyataannya, tidak semua penjelasan mampu menembus dinding keyakinan seseorang. Ada titik di mana kata-kata berhenti berfungsi dan perbedaan menjadi sesuatu yang harus diterima, bukan diperbaiki. Manusia tidak dibentuk semata oleh pengetahuan, tetapi juga oleh pengalaman, latar belakang, serta sistem nilai yang melekat sejak lama. Cara seseorang memandang dunia seringkali merupakan hasil dari perjalanan hidup yang panjang, dari luka, pendidikan, agama, budaya, hingga lingkungan sosial. Maka berupaya mengubah keyakinan seseorang melalui penjelasan logis semata adalah bentuk keangkuhan yang halus, seolah kita memiliki hak untuk menata ulang keyakinan yang dibangun dari kehidupan orang lain. Di era modern, perdebatan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita melihatnya di ruang digital, di meja makan keluarga, bahkan di ruang kerja profesional. Semua orang ingin suaranya didengar, pendapatnya diakui dan kebenarannya diterima. Namun jarang yang menyadari bahwa penjelasan yang disampaikan tanpa empati hanya akan mempertebal jarak. Dalam banyak kasus, semakin keras kita berusaha meyakinkan seseorang, semakin kuat pula ia bertahan pada keyakinannya. Kebijaksanaan terletak pada kesadaran bahwa tidak semua perbedaan harus disatukan. Dalam konflik nilai, menjelaskan terkadang justru mengundang perlawanan yang tidak perlu. Diam bukan tanda kalah, melainkan bentuk penghormatan terhadap keberagaman cara berpikir. Ada kebenaran yang bersifat universal, tetapi ada pula kebenaran yang bersifat personal, dan keduanya bisa hidup berdampingan
tanpa saling meniadakan. Memilih untuk tidak menjelaskan bukan berarti kita setuju dengan semua hal. Itu adalah cara untuk menjaga kedamaian batin. Kita menerima bahwa dunia ini tidak diciptakan untuk berpikir dalam satu pola yang sama. Dengan tidak memaksakan pemahaman, kita memberi ruang bagi toleransi untuk tumbuh dan bagi hubungan manusia untuk tetap hangat meskipun berbeda. Dalam kehidupan profesional maupun personal, kemampuan untuk menahan diri dari keinginan untuk membenarkan orang lain adalah tanda kedewasaan moral. Tidak semua perbedaan bisa diselesaikan dengan argumen, karena yang berbeda bukan sekadar logika, melainkan landasan nilai yang membentuk cara berpikir. Kadang, satu-satunya jalan untuk berdamai adalah dengan mengakui bahwa pemahaman kita dan pemahaman orang lain sama-sama valid dalam konteksnya masing-masing. Dunia yang terlalu banyak menjelaskan seringkali kehilangan ruang untuk memahami. Maka belajar diam di tengah perdebatan yang tak berujung adalah bentuk ketenangan yang langka. Kita berhenti berbicara bukan karena menyerah, melainkan karena kita sadar bahwa kebenaran sejati tidak membutuhkan pembelaan berlebihan yang akan tetap ada, meskipun tidak dijelaskan. Pada akhirnya, setiap manusia memiliki jalan spiritual dan intelektualnya sendiri dalam mencari makna hidup. Tidak semua penjelasan akan diterima, dan tidak semua perbedaan harus diselesaikan. Ada saatnya kita berhenti berbicara dan mulai mendengarkan, bukan untuk menjawab tetapi untuk memahami. Karena kadang, di antara dua keyakinan yang berbeda, yang paling bijak adalah yang mampu berkata dalam hati, "Aku tidak harus membuatmu mengerti, cukup aku menghargai cara berfikirmu." Kehidupan modern, dengan segala kemajuannya, menuntut manusia untuk terus hadir. Di dunia nyata maupun dunia maya, kita diharapkan selalu terlibat, selalu menjawab, selalu menjelaskan. Dunia seakan tak memberi ruang bagi diam. Segalanya harus disampaikan, dijustifikasi, dan dipertanggungjawabkan. Kita diminta untuk menjelaskan mengapa kita memilih diam, mengapa kita menjauh, bahkan mengapa kita lelah. Akibatnya banyak orang akhirnya hidup dalam kelelahan sosial yang tak terlihat. Kelelahan karena terus merasa perlu dipahami. Manusia modern seolah hidup dalam panggung besar yang tak pernah padam cahayanya. Setiap gerak diperhatikan, setiap keputusan dipertanyakan. Di media sosial, kehidupan pribadi menjadi konsumsi publik. Di dunia kerja, setiap langkah harus dijelaskan secara logis. Di lingkaran sosial, setiap perubahan perilaku harus memiliki alasan yang dapat diterima. Padahal tidak semua hal memiliki penjelasan yang bisa dirangkai dengan kata-kata. Ada hal-hal yang hanya bisa dirasakan, namun dunia kini tampak tidak sabar dengan keheningan seperti itu. Kelelahan sosial muncul saat seseorang terus-menerus harus menyesuaikan dirinya dengan ekspektasi pemahaman orang lain. Ia merasa harus menjelaskan setiap aspek hidupnya agar diterima, agar tidak disalahpahami. Namun semakin ia menjelaskan, semakin ia kehilangan sebagian dirinya. Karena dalam upaya untuk dimengerti, kita seringkali mengorbankan keaslian diri sendiri. Kita mulai berbicara bukan karena ingin, melainkan karena takut tidak dipahami. Padahal dalam konteks kemanusiaan, hak untuk tidak menjelaskan adalah bagian dari martabat. Tidak semua pilihan hidup perlu dijelaskan kepada dunia, karena tidak semua orang memiliki kapasitas untuk memahami jalan yang kita tempuh. Ada keputusan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah melalui luka yang sama. Ada perjalanan yang hanya masuk akal bagi hati yang telah melewati badai serupa. Maka, menjelaskan semuanya kepada semua orang hanya akan menjadi bentuk sia-sia yang melelahkan. Dalam kelelahan sosial yang diam-diam ini, banyak orang kehilangan ketenangan batin. Mereka merasa harus terus tampil kuat, harus tampak baik-baik saja, harus mampu menjelaskan bahwa mereka masih berfungsi sebagaimana mestinya. Padahal, keheningan seringkali lebih jujur daripada ribuan kata pembelaan. Dalam diam, seseorang bisa mengakui kelelahan tanpa harus menjelaskannya, bisa memulihkan diri tanpa harus meyakinkan siapapun bahwa ia butuh waktu sendiri. Menolak menjelaskan bukan berarti menolak berhubungan dengan dunia. Itu justru bentuk tertinggi dari kesadaran diri. Pengakuan bahwa kebahagiaan pribadi tidak bisa selalu ditimbang dari persepsi orang lain. Kadang cukup dengan mengatakan, "Aku hanya butuh diam," tanpa penjelasan panjang sudah menjadi bentuk keberanian yang besar. Dunia mungkin tidak akan mengerti, tetapi tidak apa-apa.
Kita tidak diciptakan untuk terus menjelaskan diri. Kita diciptakan untuk hidup, merasa, dan bertumbuh sesuai ritme kita sendiri. Kelelahan sosial adalah tanda bahwa manusia telah terlalu lama berjuang untuk dimengerti, padahal yang ia butuhkan hanyalah diterima. Maka, barangkali sudah saatnya kita belajar melepaskan kebutuhan untuk menjelaskan segalanya. Diam bukanlah kekosongan. Ia adalah ruang perawatan diri yang paling tulus. Dalam diam, kita memberi kesempatan bagi jiwa untuk bernapas kembali, untuk menemukan dirinya tanpa penilaian dan tuntutan. Dan mungkin, disitulah letak kebijaksanaan dalam kehidupan modern. Ketika seseorang mampu berkata dengan tenang, "Aku tidak perlu kamu pahami sepenuhnya. Cukup biarkan aku menjadi diriku sendiri, tanpa penjelasan apapun." Karena tidak semua yang dimengerti harus diterangkan, dan tidak semua yang diterangkan akan benar-benar dimengerti. Ada satu fase dalam kehidupan di mana seseorang tidak lagi merasa perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Ia berhenti membela diri, berhenti menuntut pemahaman, berhenti berdebat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Ia tidak lagi haus akan pembenaran atau pengakuan. Di fase itulah, diam berubah menjadi bahasa yang paling jujur. Bahasa yang tidak lagi berusaha meyakinkan, tetapi sekadar menjadi. Ketenangan batin bukanlah hasil dari banyak berbicara, melainkan buah dari keberanian untuk berhenti. Berhenti menjelaskan kepada orang-orang yang hanya mendengar untuk membalas. Berhenti membuktikan kepada dunia bahwa kita cukup baik, cukup bijak, atau cukup benar. Dunia yang penuh kebisingan seringkali menuntut kita untuk terus bersuara, tetapi tidak banyak yang benar-benar siap mendengarkan. Maka memilih diam adalah cara untuk menjaga agar jiwa tidak terkuras oleh dialog yang tak lagi bermakna. Dalam diam, seseorang bisa melihat dengan lebih jernih. Ia mulai memahami bahwa tidak semua pertentangan butuh penyelesaian verbal. Tidak semua kesalahpahaman harus dibongkar melalui kata-kata. Ada luka yang hanya bisa sembuh dalam keheningan. Ada kebenaran yang hanya bisa ditemukan ketika mulut tertutup dan hati terbuka. Di titik ini, diam bukanlah pelarian, melainkan bentuk tertinggi dari penerimaan. Penerimaan terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap kenyataan hidup yang tak selalu bisa dikendalikan. Ketenangan batin tumbuh ketika kita berhenti mengejar pemahaman dari luar dan mulai berdamai dengan kebisuan di dalam diri. Kita menyadari bahwa keheningan bukan kehampaan. Ia justru ruang paling murni untuk mendengar suara hati. Ketika kita tidak lagi merasa perlu menjelaskan, kita memberi ruang bagi diri untuk memahami dengan cara yang lebih dalam. Karena seringkali, penjelasan hanyalah upaya untuk meredam kegelisahan, sementara keheningan adalah bentuk keberanian untuk menatap kegelisahan itu tanpa takut. Manusia modern terlalu terbiasa hidup dalam respons cepat, harus menjawab, harus menanggapi, harus menjelaskan. Padahal, tidak semua situasi membutuhkan reaksi. Ada kekuatan besar dalam ketenangan. Kekuatan untuk menunda, untuk mengamati, dan untuk memahami tanpa menghakimi. Orang yang mampu diam dengan kesadaran penuh adalah orang yang telah memahami bahwa kebisingan eksternal tidak akan pernah bisa mengganggu batin yang tenang. Diam juga merupakan bentuk penghormatan terhadap waktu. Kita tidak selalu harus memaksa kata-kata keluar dari situasi yang belum selesai. Kadang, yang dibutuhkan hanyalah waktu. Waktu untuk meresapi, untuk menerima, untuk menunggu, hingga makna muncul dengan sendirinya. Dalam diam, kita memberi kesempatan bagi diri untuk sembuh dan bagi keadaan untuk berubah. Di dunia yang penuh tekanan sosial dan opini yang bertubrukan, ketenangan batin menjadi kemewahan spiritual. Ia tidak lahir dari kepemilikan atau pencapaian, tetapi dari kesadaran bahwa kita tidak perlu lagi menjelaskan siapa diri kita kepada siapapun. Karena orang yang benar-benar mengenal kita tidak membutuhkan penjelasan. Dan orang yang tidak ingin memahami tidak akan mengerti meski dijelaskan 1000 kali. Maka, diam bukanlah kekalahan. Diam adalah bentuk keberanian yang lembut. Ia adalah pernyataan yang tidak diucapkan namun paling kuat. Bahwa kita telah berdamai dengan hidup. Bahwa kita tidak lagi terikat pada kebutuhan untuk selalu dimengerti. Dalam diam, kita menemukan kejujuran yang paling hakiki. Kejujuran yang tidak dibungkus oleh kata-kata, tidak dicemari oleh ego, dan tidak bergantung pada penerimaan siapapun. Dan mungkin,
Di titik paling tenang dalam hidup, seseorang akhirnya menyadari penjelasan bukan lagi kebutuhan, karena kedamaian telah menggantikannya. Di sanalah diam menjadi bahasa tertinggi, bahasa jiwa yang tidak berbicara, namun mampu dimengerti oleh hati yang juga telah belajar untuk tenang. Dalam kehidupan modern, kemampuan intelektual sering dianggap sebagai ukuran utama keberhasilan. Orang cenderung menilai siapa yang paling tahu, siapa yang paling cepat menjawab, siapa yang paling jelas dalam menjelaskan sesuatu. Namun di balik kecakapan intelektual itu, ada bentuk kecerdasan lain yang jarang terlihat, tetapi jauh lebih penting, kecerdasan emosional. Kecerdasan ini bukan hanya tentang memahami orang lain, tetapi tentang memahami diri sendiri, terutama kemampuan untuk mengenali kapan sebuah penjelasan benar-benar diperlukan dan kapan ia sudah kehilangan makna. Tidak semua yang kita pahami harus dijelaskan. Tidak semua argumen harus disampaikan. Tidak semua kebenaran akan diterima, meski kita telah menjelaskannya dengan runtut, penuh logika dan detail. Kecerdasan emosional mengajarkan bahwa ada situasi di mana kata-kata bukan alat yang tepat. Ada orang yang mendengar bukan untuk memahami, tetapi untuk menilai. Ada hati yang terlalu lelah untuk menerima, dan ada pikiran yang terlalu kaku untuk berubah. Dalam kondisi semacam ini, penjelasan sekadar penjelasan kehilangan daya. Orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi menyadari bahwa berbicara dan menjelaskan adalah tanggung jawab, bukan hak. Mereka mengerti bahwa setiap kata memiliki bobot dan setiap penjelasan memiliki dampak. Tidak semua orang siap menerima perspektif yang berbeda, dan tidak semua situasi membutuhkan klarifikasi. Kadang, yang paling bijak adalah diam, bukan karena menyerah, tetapi karena menyadari bahwa usaha untuk dijawab atau dimengerti tidak akan membuahkan hasil. Kecerdasan emosional juga menuntun kita untuk menahan ego. Banyak perdebatan, konflik, atau ketegangan sosial muncul bukan karena perbedaan fakta, tetapi karena kebutuhan untuk menang atau untuk terlihat benar. Dengan menahan diri dari keinginan untuk selalu membuktikan, kita melatih kesabaran dan empati. Kita belajar bahwa menjelaskan sesuatu bukan selalu tentang menyampaikan kebenaran, tetapi tentang membaca situasi dan menghormati kapasitas orang lain untuk memahami. Lebih dari itu, kemampuan untuk mengenali kapan penjelasan tak lagi bermakna adalah wujud kedewasaan batin. Orang yang cerdas secara emosional tahu bahwa tidak semua hal harus diperdebatkan. Ia tahu kapan harus mundur, kapan harus diam, dan kapan harus membiarkan pengalaman hidup berbicara sendiri. Karena dalam banyak kasus, waktu, pengalaman, dan kesadaran orang lain akan jauh lebih efektif daripada serangkaian kata yang panjang dan logis. Dalam hubungan personal maupun profesional, kecerdasan ini menjadi fondasi utama untuk menjaga keharmonisan. Ia mencegah kita terjebak dalam konflik yang tidak produktif, menghindarkan kita dari kelelahan sosial, dan menjaga integritas diri. Kita belajar bahwa penjelasan yang dipaksakan bukan tanda kebenaran, melainkan tanda ketidakmampuan untuk menghormati batas orang lain. Akhirnya, kecerdasan emosional mengajarkan kita bahwa kekuatan terbesar bukanlah selalu terlihat benar, tetapi selalu mampu mengendalikan diri. Tidak semua hal perlu dijelaskan, dan tidak semua orang harus mengerti. Yang paling penting adalah memahami kapan kata-kata menjadi alat yang berguna, dan kapan diam menjadi bahasa yang jauh lebih bermakna. Dalam diam itulah terkandung kesadaran tertinggi, bahwa kita tidak perlu membuktikan segalanya, karena yang memahami kita dengan tulus akan tetap mengerti, dan yang tidak memahami tidak akan terpengaruh oleh penjelasan sekalipun. Dan mungkin disitulah letak kedewasaan manusia modern, mampu menahan diri, mampu memilih waktu, dan mampu berbicara dengan tepat atau diam dengan penuh makna. Di dunia yang tak henti menuntut penjelasan, belajar menahan diri adalah bentuk kecerdasan batin. Tidak semua hal harus dijawab, dan tidak semua orang perlu memahami sepenuhnya. Dengan memahami prinsip ini, kita melatih kedewasaan, empati, dan ketenangan dalam setiap langkah hidup. Jika Anda ingin terus menelusuri filsafat kehidupan, memahami stoikisme, dan menemukan cara menghadapi dunia modern dengan bijak, bergabunglah bersama Senandika Filsafat. Di sini setiap kata dirangkai untuk memberi inspirasi, setiap refleksi mengajak untuk merenung,
dan setiap cerita membantu menemukan harmoni antara hati dan pikiran. Temukan ketenangan, pahami kebijaksanaan dan biarkan diri Anda tumbuh bersama kami.